Kak, tolong mobil kakak dipindahkan karena menghalangi mobil lain. Oh, saya berdiri. Begitu saya lihat, mobil saya sendiri yang ada. Semua menjaga jarak kan itu kan. Jarak ya? Menjaga jarak. Kalau misalkan saya masuk ke Pemda ketemu kawan, terbalik dia kan. Tidak mau berpapasan, apalagi mau negur. Setelah dinyatakan kalah di MK, pesawat mau landing, semua orang sudah turun, saya tidak mampu berturun, Win. Bagaimana mau turun? Mau berdiri saja gemeter. Nah, sudah semua pada jual. Pada saat kita kalah, rumah kan. Habis semua. Habis. Selain dari menyekolahkan SK, menjual aset ya, untuk menghidupi sehari-hari dari nutupin gaji tadi ngajar-ngajar Pak ya? Bukan hanya ngajar, saya menjadi agen asuransi. Kita buka Kak? Yap. Oke, kita buka supaya ini masih termasuk standar Protokol COVID juga, kesehatan. protokol kesehatan. Karena berdua dengan Wiwin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Berkesah berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jumpa lagi kita di Berkesah. Salam jumpa. Kali ini di depan saya sudah ada seorang narasumber. Ini sahabat lama sebenarnya. Saya sudah kenal beliau ini sejak tahun 2007 ya Pak. 2007 pertama kali Okes ya. Iya. Ya. Dan sekarang beliau sudah bintang 1, Irjen lah ya Pak. Kalau kepolisian ya. Alhamdulillah. Ini. Kita akan bincang-bincang dengan sahabat saya ini. Namun sebelum itu, tak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan sungkan untuk mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis Kak. Ya. Tidak menambah hutang negara, dan juga aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru yang kami upload, dan supaya kami semangat untuk membuat video-video yang semacam ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video ini bermanfaat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Oke, ini di ruangan kakak saya ini. Namanya Priyatno Darmadi. Jangan salah, Priyatno bukan Prayitno. Iya, benar. Ini banyak salah Kak. Mungkin memang sesuatu yang tidak lazim itu menjadi janggal nampaknya. Iya. Tapi memang itulah kelebihannya orang yang tidak semuanya sama. Benar. Ya kalau Prayitno banyak, Priyatno mungkin sebuah kekhususan. Mudah-mudahan. Iya, amin. Oke Pak Pri, kita kembali ke periode di mana kakak mencatatkan sejarah lah Ya. untuk kakak secara pribadi, secara personal. Jadi Iya. beliau ini sempat mencoba atau diajak kali ya bahasa diajak menjadi pendamping alias calon wakil bupati di tahun 2010 Pilkada Oku. Waktu itu beliau ini mendampingi almarhum Haji Muhammad Nasir Agun. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul Ya. khotimah. Amin. Nah itu gimana ceritanya Kak? Tolong diceritakan bagaimana proses awal kakak dipinang dan mau. Ya. Nah, ini hanya di Berkesah ya? Ya. Memang itu mungkin menjadi pertanyaan bagi orang banyak. Oke. Mungkin ada yang mengatakan kan belum saatnya maju, kenapa sudah harus maju? Masih panjang, masih terlalu muda. Tetapi hidup ini kan ada masanya. Hidup ini kan pilihan. Nah, pada saat itu tidak pernah terbesit, Win. Kita mau maju, kita akan ikut konstelasi politik menjadi wakil bupati mendampingi Pak Nasir Agun. Tidak terbesit sama sekali. Karena memang prosesnya panjang. Saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Nasir, tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Pak Nasir dari tahun 2008 sampai proses saya menjadi pasangan beliau. Tidak pernah berhubungan sama sekali. Dan saya bahkan di saat posisi terakhir itu dengan istri saya sudah menyatakan sikap. Ada 3 tahapan sebenarnya yang menjadikan saya itu apapun yang terjadi, saya akan menjalani takdir saya. Oke. Bukan ada niatan dari awal untuk majuin. Ya. Tidak ada niatan. Bahkan begitu ada isu yang santer berkembang di Oku, Priyatno akan mendampingi Pak Nasir, saya itu menghadap pada saat itu Bupati Pak Julius Nawawi tahun 2008. Saya bicara berdua dengan beliau, Pak, karena
cara pandang beliau dengan saya berbeda. Kita merasakan sebagai camat, misalkan ada acara, semua camat, semua disalami, kita lewat kan. Ada apa itu kan? Oh ternyata isu berkembang saya akan mendampingi Pak Nasir Agun. Saya datangi beliau. Berdua bicara antara adik dan kakak, karena saya kenal dekat dengan Pak Bupati saat itu, Pak Yulis Nawawi. Saya sampaikan, Pak Bupati, ada isu yang berkembang. Dan saya juga merasakan bagaimana Bapak dengan saya ada perbedaan dalam bersikap itu kan, kita kan menjadi ada jarak. Nah, kamu nak maju menjadi pasangan Pak Nasir Agun, itu sudah berkembang di mana-mana. Ada isu juga saya akan berpasangan dengan Bapak, tetapi Bapak belum pernah ngomong dengan saya kan. Begitupun dengan Pak Nasir Agun. Saya belum pernah satu kali pun dihubungi dan berbicara dengan Pak Nasir Agun. Setelah itu saya nyatakan bahwa saya akan konsentrasi untuk mendukung Bapak, konsentrasi membangun karir di pemerintahan. Clear. Salaman, cipika-cipiki, bahwa pada prinsipnya saya tidak akan maju, saya akan tetap membangun karir saya di birokrasi. Clear itu. Ada tahapan yang kedua lagi. Tahap kedua, bapak mertua saya masuk di rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Nah, pada saat itu ada acara di Blok D, saya ingat di Blok D Batu Mata 1. Itu sudah mulai gerilya ya? Belum. Saya hanya melaksanakan tugas sebagai camat. Belum melakukan apa-apa. Camat Lubuk Raja. Jadi proses itu masih panjang, Ben. 2008, 2009, ternyata begitu saya akan pamit ke Pak Bupati, hari Senin pagi, saya ingat pada waktu itu, beliau dari jauh sudah marah. Kamu menipu saya. Dari jauh, begitu masuk pintu, saya berdiri, nipu apa Pak? Kamu akan berpasangan lagi dengan Pak Nasir. Kenapa Pak? Kamu bertemu di Blok D. Nah pada saat itu, di Batu Mata 1 ada acara, saya datang jam 11:30, Pak Nasir Agun sudah sambutan, jadi saya datang selaku camat kan diundang, saya tidak tahu siapa yang hadir. Karena wilayah saya selaku camat kan itu. Di Blok D unit 1, saya diminta nyanyi saja. Jadi saya nyanyi, setelah saya nyanyi Pak Nasir langsung pulang kan, begini saja kan, tidak salaman dengan Pak Nasir itu. Malamnya dapat kabar bapak mertua saya di ruang ICU. Pagi-paginya saya menghadap beliau lagi kan. Menghadap beliau langsung ngomong itu, saya ngomong lagi setelah itu. Saya temuin lagi di waktu yang santai. Pak Bupati dan saya hanya minta 2. Percayai saya, jangan ragukan saya. Saya tidak akan nyalon selagi Bapak percaya dengan saya siap mendukung Bapak. Cipika-cipiki lagi. Tapi memang belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi sama sekali. Pak almarhum Nasir Agun memang belum tahu. Belum tahu, belum pernah menghubungi. Terus itu. Tahap ketiga nih yang yang tahap ketiga ini saya ingat H-7 sebelum Lebaran. Tahun 2009. Kalau tidak salah antara bulan Agustus atau bulan Agustus itu kalau tidak salah. Itu kayaknya udah mulai gencar juga itu. Iya, itu. Nah, pada saat itu memang ada utusan yang menghubungi saya untuk berkomunikasi dengan Pak Nasir Agun di rumah makan Aneka Rasa. Nah, pada saat itu baru beliau almarhum Pak Haji Nasir menawarkan Mas Pri bertemu langsung. Jadi saya mengajak tokoh lah waktu itu Pak Zudi Safari, karena ada informasi Pak Nasir Agun ingin berkomunikasi, ngobrol-ngobrol masalah pencalonan, sudah diberikan clue-nya oleh yang menghubungi. Pertemuannya di rumah makan Aneka Rasa setelah sholat tarawih jam 8 malam, setengah 9 malam itu. Nah di situ Pak Nasir Agun secara belak-belakan mengatakan dari hasil survei yang dia lakukan, nama saya berada di urutan teratas. Nah itu. Makanya katanya kalau Mas Pri siap, saya ngajak Mas Pri untuk berpasangan. Langsung begitu beliau ngomong belak-belakan, to the point. Nah tapi sebelum yang isu yang kakak dengar di 2008 akan berpasangan itu dari siapa kakak tahu awalnya? Pertama Pak Bupati kan sikapnya berbeda sudah. Kemudian begitu saya menghadap, dia langsung ngomong, kamu akan berpasangan dengan Pak Nasir Agun, nah gitu kan? Nah itu. Di luaran situ lah. Iya, jadi itu. Nah, terus yang malam yang ketemu Pak Haji Nasir itu Bapak langsung terima atau bagaimana? Itu saya langsung tolak. Saya sampaikan
terima kasih Pak Haji Nasir sudah meminang, mempercayakan saya untuk menjadi wakil Bapak, tetapi saya menolak karena mengingat perjalanan karir saya masih panjang. Kemudian saya masih muda, bagaimana keluarga saya? Karena bukan masalah dan menang kalah kan itu kan. Masih banyak sekali pertimbangan sehingga saya langsung tolak. Terima kasih atas kepercayaannya, tapi saya minta jangan dibuat isu bahwa saya akan berpasangan dengan Bapak, jangan buat isu bahwa saya akan menjadi wakil bupati. Saya sampai hari ini masih concern tetap akan menjadi birokrasi, akan berkarir di pemerintahan. Mengingat keluarga dan karir saya mohon untuk tidak diisukan, dibuat berita tentang pilkada lagi. Itu justru permintaan saya. Nah, yang menjadi masalah, dan saat itu ada beberapa kepala dinas yang langsung malam itu juga ngontak, "Dek, bagaimana?" Ya karena rupanya isu saya bertemu dengan Pak Nasir itu sudah nyebar kemana-mana. Karena saya juga lihat di situ ada Intel Polres, ada Intel Kodim yang di pojok sambil makan kan. Wartawan nggak ada. Karena kan saya kan dari ajudan. Karena dari ajudan itu kita sudah terbiasa melihat ini Intel Polres, Intel Kodim. Jadi walaupun dia tidak ngomong, saya kan cukup tahu itu Intel Polres, itu Intel Kodim. Artinya informasi dengan Pak Haji Nasir itu sudah menyebar kan itu artinya. Dan saya sudah sampaikan bahwa saya menolak, saya tidak terima pinangan Pak Haji Nasir karena saya masih ingin berkarir di pemerintahan. Waktu itu pertimbangan Pak Haji Nasir selain hasil survei, apalagi nih kok memilih Bapak? Selain survei, apalagi pertimbangan beliau ada tidak beliau nyampaikan kala itu? Mungkin ini, saya ini kan orangnya kata orang ini low profile katanya, orangnya tenang, saya tidak banyak macam-macam. Kalau tugas saya tugas. Terus kata kabar-kabar juga mewakili, maaf ini bukan kesukuan, suku Jawa katanya. Itu juga ada. Pertama dari sisi pemerintahan, kalau beliau ngomong, Mas Pri, saya minta dari sisi pemerintahan itu satu. Yang kedua katanya tadi dari suku Jawa. Iya, walaupun nama saya Priyatno Darmadi mungkin kan itu kan. Mungkin melihat dari nama. Melihat dari nama gitu. Memang saya orang tua dari Jawa, kalau ibu dari Salatiga. Tapi kalau bahasa memang nggak tahu. Kalau bakso memang nggak tahu. Kalau makan cuko terus, iya makan pempek tiap pagi, ya, jadi nggak bisa lagi dia. Nah, setelah itu kita langsung lagi ke depannya lagi. Kapan lagi nih bertemu lagi ataupun mengiyakan apa yang dipinta di awal? Dalam perjalanan itu kan H-7 sebelum Lebaran. Nah, pada saat Lebaran saya open house, istilahnya acara Lebaran di Kecamatan Lubuk Raja. Jam-jam 11 saya dari Lubuk Raja nemui Bupati, mengucapkan selamat Hari Raya ke Pak Yulis Nawawi. Hampir sekitar jam setengah 12, jam 12. Ya ketemu di situ hadir Pak Yulis dengan Pak Rahman Borobudur, hanya orang dua. Saya itu udah sepakat dengan istri kita menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan Pak Haji Nasir, kita dipinang untuk mau menjadi wakil, kita menolak, dan saya siap mendukung Pak Yulis Nawawi, jangan ragukan saya. Kalau Bapak tidak yakin saya menjadi camat, memiliki keraguan, karena saya masih berhubungan dengan masyarakat, saya siap untuk menjadi staf. Itu dengan istri. Jadi istri saya sedang hamil gitu kan, hamil 8 bulan. Hamil 8 bulan, saya sudah ngomong dengan istri, kita pamit, kita sampaikan pertemuan dengan Pak Bupati, kita berserah kepada beliau, kita siap apapun yang terjadi mendukung Pak Bupati. Ternyata dalam perjalanannya, begitu kita ketemu dengan beliau, itu Lebaran pertama itu. Yang ada hanya Pak Yulis Nawawi, Pak Rahman Borobudur, saya dan istri. Ya, Salman sebentar, silakan duduk, katanya. Beliau ngomong lama, kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Ajudan datang. Begitu ajudan datang, itu adik tingkat saya, ajudan namanya Jaka. Begitu dia ngomong, "Kak, tolong mobil kakak dipindahkan karena menghalangi mobil lain." Oh, saya berdiri. Begitu saya lihat, mobil saya sendiri yang ada. Jadi ajudan datang, ada pesan, katanya, "Tolong mobil kakak dipindahkan, menghalangi mobil lain," katanya gitu kan. Maksudnya apa itu? Bagi saya itu karena saya pernah jadi ajudan kan, pernah jadi kepala rumah tangga. Sindiran. Artinya secara tidak langsung kan saya itu diminta pulang. Padahal saya kan hari Lebaran selaku anak dengan orang tua, selaku bawahan dengan atasan, kita ingin boleh dibilang bersilaturahmi, silaturahim. Bukan cari musuh kan? Nah, kemudian kita ingin menyampaikan hasil pertemuan kita bahwa
apapun yang terjadi, kita sudah tolak Pak Haji Nasir, kita kalau Bapak masih meragukan saya selaku camat, siap menjadi staf. Itu dengan istri hamil 8 bulan. Sudah sampai di rumah kabupaten, kita dibiarkan saja sendiri, tidak ditemani siapa-siapa, dibiarkan duduk dengan istri berdua, sementara tidak ada orang lain. Beliau ada, ngobrol saja berdua dengan Pak Rahman Borobudur, sampai hampir 1 jam, 1,5 jam lebih kepastian saya, sampai 1 jam mungkin itu. Duduk. Setelah itu ajudan datang kan, Kak tolong mobilnya dipindahkan. Iya, tolong mobil kakak dipindahkan karena menghalangi mobil lain. Begitu saya keluar, nggak ada mobil? Nggak ada mobil saya sendiri kan. Itu ya apa, kata untuk bergetar langsung badannya. Oh, di tahap ketiga kali ya? Itu tahap ketiga. Itulah yang membuat itu apa ternyata kita sudah berserah, kita sudah menyatakan sikap untuk mendukung, tapi nampaknya penerimaannya tidak sesuai kita harapkan. Makanya saya ngomong dengan istri saya sambil nangis itu di mobil. Istri kan hamil, mungkin sensitif dia. Udah lebaran, camat menemui bupati, anak menemui bapak, mau silaturahmi, ya, mau mohon maaf lahir dan batin, dicuekin saja, sekian duduk tidak ada orang nemani, bahkan diusir. Bahkan diminta ajudan kita mengeluarkan mobil kan itu. Jadi istri saya nangis di mobil. Saya sudah ngomong, Pak Haji Nasir sudah kita tolak, Pak Julius Nawawi tidak mempercayai kita, apapun yang terjadi jalani takdir kita. Nah itu kan, itu sambil nangis istri saya nih. Saya juga itu bergetar di situ. Saya bergetar itu pada saat keluar ngelihat keluar halaman rumah kabupaten, ternyata nggak ada mobil siapa-siapa. Yang ada mobil saya diminta pindahkan. Artinya perasaan saya kan, saya itu diusir secara halus. Oke. Nah itu. Nah, setelah itu tuh, setelah mempunyai perasaan yang ya bisa dikatakan tidak enak lah itu kan. Iya, iya. Apalagi yang Bapak lakukan? Apa Bapak jalani saja atau bagaimana Pak? Pada pertemuan lagi? Itu tadi proses, itu kan sudah hampir istri saya melahirkan. Jadi masih di 2009? 2009. Nah, itu dalam proses yang menentukan itu tanggal 29 bulan 9 2009 istri saya melahirkan anak yang ketiga. Jadi pas tanggal 30 ibu mertua datang, keluarga besar saya semuanya datang, ditelepon Pak Haji Nasir. Tanggal 30, kira-kira itu jam 12, karena setelah Pak Haji Nasir nelpon, azan. Itu beliau telepon, Mas Pri, saya tawarin sekali lagi, kalau Mas Pri siap menjadi wakil bupati saya tunggu di unit 11, kita akan deklarasi. Kalau Mas Pri tidak datang, artinya Mas Pri menolak semua, apapun itu tanggung jawab saya. Kata beliau. Istri saya kan baru operasi, berdiri tidak bisa, duduk saja belum bisa, hanya bisa menyender saja itu kan. Nah di situ saya diberi, saat diangkat telepon itu didengar semua oleh keluarga besar. Nah saya kan ibu saya meninggal saya umur 4 tahun lebih, saya dibesarkan oleh mbak saya, dia juga hadir. Katanya silakan ambil keputusan, apapun keputusannya, keluarga besar akan mendukung adik, kata kakak saya yang tertua. Sudah itu azan. Nah, setelah azan sudah saya sholat zuhur, sholat 2 rakaat setelah zuhur, sholat istikharah. Nah dalam sholat itu, dalam pemahaman saya yang ada itu Win, ya jalani saja hidup ini, gitu kan. Jangan berbicara masalah menang dan kalah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tetapi jalanilah takdir. Nah, itu saja yang saya dapat pemahaman. Jadi pergilah ketika itu? Yaudah, begitu saya sudah sholat, kembali lagi ke ruangan bersalin, di ruang ICU, saya sampaikan dengan ibu mertua, dengan keluarga, bila memang ini membawa kebaikan bagi diri saya, apapun itu, minta restunya saya akan menerima tawaran Pak Nasir. Semua pada nangis. Ya itu jadi sudah, karena itu kan jam 1, saya jam 2 sudah harus deklarasi dengan Pak Nasir Agun. Memang di saat itu deklarasi? Bukan deklarasi, Pak Nasir Agun memperkenalkan saya kepada masyarakat di unit 11 bahwa inilah calon pasangan wakil bupati yang dari Jawa, namanya Priyatna Darmadi. Ada tidak waktu itu? Apa? Apa? Ada tidak aku waktu di situ? Nah, mungkin wartawan ada waktu itu? Belum terpantau. Mungkin ada wartawan. Saat itu menjadi berita besar untuk aku. Besok keluar di koran biasanya? Keluar di koran besoknya. Besoknya jadi berita besar? Jadi berita besar. Nah,
Terus bagaimana nih pendapat kalangan-kalangan orang-orang birokrasi terhadap setelah berita itu keluar? Apakah ada yang berubah terhadap Pak Pri? Itu tadi kan, karena sistem pemerintahan kita memang katanya birokrasi itu tidak boleh berpolitik, gitu kan? Tapi birokrasi itu katanya harus yang kalau dalam DP3 itu loyalitas yang pertama katanya. Tapi realitas politik berbeda. Iya. Kan itu konsep politik bahwa birokrasi itu harus netral, tetapi realitas politik birokrasi itu harus berada di kekuasaan kan itu kan. Kalau memang harus netral jangan kasih hak pilih dong. Nah, Hilangkan saja hak pilihnya, Iya, netral itu. sekalian kayak TNI Polri. Nah, itu. Memang suka duka, Win. Suka duka begitu kita menyatakan sikap, semua menjaga jarak kan itu kan. Jaga jarak ya. Menjaga jarak. Kalau misalkan saya masuk ke Pemda ketemu kawan, terbalik dia kan. Tidak mau berpapasan, apalagi mau negur. Itu realitas yang Itu saya yang hadapi. Bapak rasakan Itu pada saat akan calon. Kalau pada saat kalah lebih tajam lagi. Nah, nanti kita bicara kalah. Kakak waktu itu deal-dealannya seperti apa nih dengan Pak Haji Nasir? Apakah kamu ikut saya saja, duduk manis, atau ya dalam politik kan apalagi dalam pencalonan kan tidak terlepas yang nama dari apa namanya amunisi lah ya. Iya, iya. Itu seperti apa ya waktu itu? Itu dibicarakan pada saat di rumah makan Aneka Rasa. Pak Haji Nasir menyampaikan, Mas Pri, sudah ada Pak Iskandar Zulkarnain katanya. Dia sudah sanggup menjadi wakil bupati saya dengan mahar sekian, dengan kursi sekian di DPR untuk mendukung pencalonan. Dan Pak Iskandar juga secara pribadi nelpon saya. Dek, kakak nak maju, kakak minta tolong adik selaku camat Lubuk Rajo dukung kakak. Makanya saya yakin bahwa isu yang berkembang saya akan berpasangan dengan Pak Nasir itu hanya isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang ingin boleh dibilang menjatuhkan karir saya di hadapan Pak Bupati. Lah toh orang yang menjadi wakil saya nelpon saya. Kan itu kan, minta bahwa saya akan berpasangan dengan Pak Haji Nasir, kan itu kan, langsung secara pribadi Pak Iskandar Zulkarnain. Nah kemudian di situ Pak Haji menyampaikan, Mas Pri sanggup maharnya berapa untuk biaya kampanye, untuk keperluan penggalangan massa. Makanya saya, terima kasih Pak Haji. Bukan pertama saya menolak, yang kedua kalaupun saya menerima, saya tidak memiliki uang yang sebagaimana yang mungkin Pak Zulkarnain itu bisa sampaikan dengan Bapak, uang sekian miliar, kursi sekian. Gaji saya berapa, tabungan tidak ada. Terus Aset juga belum banyak. Aset belum banyak, walaupun banyak ada sedikit aset, Wen. Bukan itu. Karena saya ini orang yang rajin menabung tadi. Rajin menabung tadi kan. Terus apa kata jawaban beliau? Kata beliau, nah, akhirnya beliau menyampaikan, ya sudah, itu saat ditelepon. Saat ditelepon kata beliau, karena saya tahu saya tolak dan saya menyampaikan saya tidak ada uang, kalaupun saya menerima saya tidak ada uang, dan saya ingin membangun karir saya ke depan. Saya juga bagaimana anak istri saya masih kecil-kecil, saya ingin hidup dengan tenang. Jadi saya menolak dan terima kasih kepada Pak Haji Nasir, dan beliau tahu. Nah saat ditelepon itu dia menyatakan, Mas Pri tidak usah memikirkan apa-apa, saya semua tanggung. Yang penting Mas Pri bersedia untuk mendampingi saya sebagai wakil bupati. Saya tunggu jam 2. Itu dia langsung ngomong di telepon. Tidak berat jalan. Iya, jadi semua apapun kata Pak Haji Nasir, saya yang tanggung. Yang penting Mas Pri menyatakan siap menjadi wakil. Oke, sedikit yakin beliau waktu itu ya. Iya. Ternyata saya kan menjadi bertanya-tanya saat itu, Win. Ternyata dalam perjalanannya saya baru tahu. Ternyata beliau melakukan survei. Dari Puskaptis melakukan survei. Ada PDIP sendiri melakukan survei. Akhirnya saya, Pak Haji Nasir, Pak Edi Santana, Wali Kota Palembang yang saat itu menjadi ketua PDIP Sumsel, Pak Taufik Kemas, kemudian Ibu Puan Maharani, itu dipaparkan hasil survei Puskaptis, hasil survei PDIP, hasil survei lembaga lain. Ternyata kalau untuk menjadi wakil bupati, di semua orang disurvei di OKU ini, nama saya tetap nomor 1. Sombong juga ya. Jadilah waktu itu slogannya itu NATO. Nasir Agun Priyatno Darmadi. Itu NATO siapa yang ngasih? Itu beliau, Pak Haji Nasir.
Itu mohon maaf Pak, dampak juga saya pernah juga itu. Jadi gimana Pak? Jadi Pak Pri waktu itu memang merasakan kejamnya politik ya? Sebenarnya kejamnya politik dirasakan itu sebenarnya setelah pilkada. Oke, kita masuk setelah pilkada nih. Kita ketika pemilihan, yang kita tahu bahwasannya pasangan Nasir Agung Priyatno alias NATO ini kalah. Kalau tidak salah, ya nomor 2 lah ya. Ya, ada 5 calon kan? Ada 5 calon. Pasangan. Tapi kalah dengan incumbent ini kan tidak banyak nih, hanya berkisar ratusan. 788 suara. 788 masih ingat beliau. Dan itu sampai ke MK. Iya. Gimana sih Pak rasanya waktu itu Pak? Apa? Rasanya ketika tahu hasilnya sebegitu. Nah, memang semuanya itu berawal dari niat. Karena niatnya kita tidak maju untuk ikut secara langsung. Karena niatnya kita jalanilah takdir kita. Karena melalui proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Jadi kita tidak berpikir lagi masalah kalah dan menang. Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang nih, harga diri bro. Ya. Kita sudah berserah diri, sudah ngadap apa-apa, sudah ditolak kan. Artinya orang tidak percaya ke kita kan. Ya. Artinya bukan lagi masalah uang. Saya menjalaninya dengan tenang. Dalam arti begitu kalah, saya tidak merasakan apa-apa. Saya ingat 32 hari itu di Jakarta untuk proses MK itu, tinggal di hotel. Tidak pernah merasakan apa itu sedih, karena itu adalah proses yang saya ambil sendiri keputusannya. Hidup ini harus memilih, dengan tidak memilih pun berarti kita telah memilih. Saya memilih ikut pilkada setelah saya menyatakan memberikan semuanya. Sifat saya ini, berikan semuanya. Begitu sudah kita berikan semuanya, tidak dihargai, sudah kita berdiri dengan tegak. Jabatan waktu sudah hilang. Ya pada saat itu alhamdulillah PNS tidak berhenti karena hanya cuti jabatan. Begitu kita tidak lama dari itu saya dipindahkan. Artinya kalau PNS tidak berhenti memang jabatan hilang dari camat menjadi sekretaris Litbang. Tapi sementara hanya 3 bulan atau 4 bulan, setelah itu baru dinonjobkan. Jadi Pak, kalau kita bicara jatuh Pak ya. Artinya kan ya namanya hidup seperti kata dokter harus milih, dan itu akan ada pasang surut. Itu kan ketika itu memang masa jatuhnya Kak Pri ya. Baik dari sisi materi atau mental juga ya. Coba bisa cerita. Nah, mental yang saya rasakan itu pada saat pesawat akan landing ke Sultan Mahmud Badarudin. Saya sedih selama begitu dibilang dalam masa perjalanan pilkada, kampanye, begitu di unit 11 saya mintakan sikap menjadi pasangan Pak Nasir Agung, yang ada itu adalah semangat saya bertambah. Kita memiliki kekuatan yang lebih. Tidak ada rasa gentar. Yang ada itu bagaimana semangat membangun Oku kan. Jadi tidak pernah terpikirkan resikonya. Saya tidak pernah berbicara resiko. Tetapi setelah dinyatakan kalah di MK, pesawat mau landing, semua orang sudah turun, saya tidak mampu berturun, Win. Tidak mampu turun dari pesawat? Tidak mampu turun pesawat. Bagaimana mau turun? Mau berdiri saja gemeter. Waduh. Itu setelah dinyatakan kalah di MK? Iya, itulah saya pertama kali merasakan dampak dari kalah pilkada. Jadi sebelumnya tidak. Nah, kenapa? Saya baru ngerasa begitu pesawat sampai di Palembang, mau pulang kemana? Rumah saya udah dijual. Karena pada saat itu, apa aja yang sudah ligu-ligu? Memang semuanya kan ditanggung Pak Haji Nasir. Tapi saya kan sehari itu 3 kali pertemuan. Jam 10, kemudian jam 2, kemudian kita jam 7 malam. Dalam pertemuan itu 20 sampai 30 orang. Minimal kopi harus ada? Minimal kopi. Kemudian ada makan. Kemudian dikasih uang transport. Kalau kita kalkulasikan, satu orang itu 50.000, orang 30 artinya 1.500.000. 3 kali pertemuan artinya 4.500.000. Belum tim yang mengiringi, itu 1 hari. 10 bulan, 1 hari 3 kali, selama 10 bulan saya jalani seperti itu. Berapa miliar? Hampir 3 yang... Hampir 3.
Artinya, Dengan catatan semuanya yang lain-lain itu ditanggung Pak Haji Nasir. Oke, artinya setelah kalahan itu Kak, ini kalau kita boleh belak-belakan di sini, Iya. apa yang hilang Kak? Pada saat suasana pilkada itu, alhamdulillah banyak yang mendukung, Win. Begitu perlu uang 300, ada yang datang. Oke. Mas Pri, uang 300, jangan pikirkan, yang penting Mas Pri berjuang dan menang. Oke. Gitu kan? Perlu uang 50, ada yang datang. Mas Pri, ini uang 50. Mas Pri jangan pikirkan, yang penting kita bertarung dan menang. Oke. Begitu kalah. Baru di Jakarta, orang nelpon. Ternyata, Mas, apa kabar? Sehat. Ini ponaannya mau kuliah, mau ada perlu. Katanya, bisa enggak yang uang 300 itu Mas Pri transfer sekarang? Wah, ada udang di balik batu juga. Nah, jadi pada saat di hasil survei kita itu tinggi, saya merasakan uang Mudah. 200 juta, uang 50 juta, uang 100 juta orang yang datang. Begitu kita kalah, hari itu juga orang pada nelfon. Kita kan tidak ada ini, Win, tidak ada tabungan. Iya, ya. Jadi begitu itu pertama rumah. Orang telepon di Jakarta, saya telepon, saya ada rumah di Palembang, saya kan. Kalau cocok silakan dilihat. Dilihat, berapa hari kemudian telepon, cocok Mas, ambil sertifikatnya, sertifikat rumah di Palembang. Itu saya beli tahun 98, pada saat akan menikah dengan istri, kita beli rumah di Kenten tahun 98. 2010 hilang. Jadi, Wen, begitu naik pesawat, gemeter, Wen. Nak tinggal di mana? Rumah ada katik lagi, di Palembang. Nah, itu baru perasaan gemeter itu. Kemudian orang datang kan 50 juta, yang 100 juta. Otomatis harus harus disekolahkan nih SK pegawai nih. Iya kan? Iya. SK sekolah. Itu sekolahnya SK tuh ketika sebelum kalah atau jauh sebelum itu? Ya memang saya pernah sudah disekolahkan, tapi disekolahkan dalam arti membeli tanah. Membeli tanah jadi tidak besar, mungkin 20-30 kan itu kan. Ya. Kita SK kita disekolahkan itu kan 20-30 juta, karena saya ini kan tadi rajin menabung, hobi membeli tanah kan. Nah begitu pilkada gitu otomatis kan kita orang mau bayar 100 juta, kita ngambil yang 200 juta, disekolahkan lagi, diperpanjang lagi. Istri juga disekolahkan lagi 200 juta lagi. Nah pada saat itu, Win, jadi orang kan begitu kita kalah dia, Mas Pi apa kabar? Iya, Nah, kita balikin. nah langsung, Win, dalam jangka waktu itu. Jadi sudah dinenjobkan, Ya. terus juga ya mohon maaf hutang, terus juga muka kali ya. Ya itu. Itu bertubi-tubi kali ya ketika dia. Itu. Gimana rasanya? Ini kita pengen tahu gimana rasanya orang jatuh ya. Nggak masalah ini. Kita bicara orang sukses sepanjangan. Ya. Ini kita ingin tahu bagaimana rasanya ketika itu jatuh. Nah, tanah alhamdulillah tadi banyak, saya ada mungkin di Palembang ada tanah 2 kapling, rumah tadi. Kemudian saya ada di Oku Timur 4 hektar kan kebun. Kemudian ada yang 6 kapling, 12 kapling. Itu pada saat proses pilkada tuh yang 6 kapling jual, 6 kapling lagi jual, yang 2 kapling di Palembang jual, yang 4 kapling di 4 hektar di Oku Timur jual, kan itu kan? Itu sudah proses jual nih. Nah, sudah semua proses jual. Pada saat kita kalah rumah kan Habis semua. habis. Kemudian gaji saya itu 150.000 sampai pensiun saat itu. Istri saya kalau nggak salah tidak jauh berbeda seperti itu juga. Karena disekolahkan tadi. Disekolahkan tadi karena orang nelfon kan. Iya. Nah, kita kan dari mana lagi, Win? Dan itu tidak saya pikirkan pada saat menerima tawaran Pak Nasir Agun. Yang penting perasaan kan, hati kan. Bagaimana kita tadi sudah bicara harga diri tadi. Nah itu. Jadi, nah di ketika sampai di Oku juga nih, kan, artinya kan kembali kerja seperti biasa. Iya. Itu apakah masih orang-orang melihat apakah tambah jadi memandang Yang sebelah paling mata? berat itu
ternyata untuk memulihkan mental, Win. Oke. Gemeter ternyata bukan hanya sebatas saya sampai di Palembang turun pesawat, nggak bisa berdiri. Jadi semua orang kosong, baru saya memberanikan angkat kaki gini, baru bisa tegak. Gemeter, berjalan tuh gemeter, karena sudah terbayang. Rumah udah ditelepon kemarin, udah kita lego, hutang masih ratusan juta kan. Dengan 2 SK istri ini saja masih ada hampir 1. Tepatnya itu setelah pinjam bank, ya hampir 1 M lagi. Yang belum terlunaskan. Yang belum terlunaskan. Luar biasa. Apa hikmah yang Bapak dapat? Yang Kakak dapat? Ternyata kehilangan harta tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kita kehilangan harga diri dan kepercayaan, kita kehilangan semuanya, Win. Ternyata dalam perjalanannya saya bisa memiliki rumah lagi. Rumah di Palembang itu 1 tingkat. Rumah yang saya tempati sekarang 3 tingkat. Rumah di Palembang itu di Kenten, bukan di tengah kota. Sekarang ada di pusat kota, di depan kantor gubernur, di belakang Bank Indonesia. Itu butuh waktu berapa lama durasinya untuk memulihkan semua keadaan itu, Kak? Itu butuh 2014. Dan Kak Priyatno diterima oleh mantan tanda kutip musisi politik dulu kapan? Butuh waktu berapa lama sejak pilkada itu? 2015. Anggaplah 2014. Pada saat almarhum Pak Kurniana jadi wakil bupati akan maju di periode 2015. Nah, beliau menghubungi saya, kemudian saya hadir di situ, beliau menyatakan sikap ingin maju, minta dukungan saya untuk mendukung beliau. Dan waktu itu Pak Pri sudah menghilangkan semua kenangan-kenangan itu ya? Ya, tapi saya tolak saat itu. Beliau mukanya merah benar saat itu beliau, 2014. Kenapa, Pak? Apa? Kan Bapak kan waktu itu kesulitan nih. Iya. Dalam arti kan kakak dulu kan jatuh. Itu ada tawaran nih, ini peluangnya besar, kenapa ditolak? Karena kan saya beranggapan saya berpasangan dengan Pak Haji Nasir 2010-2015. Walaupun pada saat itu saya kalah dan kami tidak menjadi pasangan bupati dan wakil bupati, tapi saya menjaga komitmen sampai 2015. Saya tidak akan mendukung siapapun, apalagi beliau setelah itu akan maju kan? Iya. Saya akan menyatakan sikap politik setelah masa periode 2010-2015 selesai. Baru saya akan menyatakan sikap politik. Itu komitmen saya saat itu. Tapi di 2015 kan beliau kan kalau tidak salah maju lagi. Iya, Pak Nasir maju sebagai wakil. Tetapi saya komitmen. Ya, saya komitmen dengan Pak Nasir kan 2010-2015. Oke, ya. Pak almarhum Pak Kurniana ngajak saya 2014. Nah, saat itu di rumah dinas wakil bupati di Kemelak, beliau hadir, "Dek, kakak mau maju, minta dukungannya. Kamu akan diangkat jadi pejabat." Saya ya dia bilang gitu. Kalau beliau kan orangnya to the point, Pak almarhum Pak Kurniana. Saya sampaikan, "Terima kasih Pak Bupati atas tawarannya, bukan saya menolak. Saya ingin fokus ngajar dulu." Saya saat itu kan ngajar S1 di Unbara, ngajar S2 di Palembang. Oh iya, itu jadi salah satu tambahan untuk menutup-nutupi. Nah, itu. Iya, lupa diceritakan nih. Jadi selain dari menyekolahkan SK, menjual aset ya, untuk menghidupi sehari-hari dari nutupin gaji tadi ngajar-ngajar, Pak ya? Bukan hanya ngajar, saya menjadi agen asuransi. Itu kan, selain ngajar S1, ngajar S2, jadi agen asuransi. Jadi istri saya dengan istri saya mendorong istri saya menjadi upline saya berada mendukung beliau. Dalam jangka waktu 2 tahun menjadi manajer istri saya, Win. Artinya memang membutuhkan sebuah perjuangan. Di bulan pertama itu satu pun tidak ada yang masuk. Saya itu hampir tiap hari, jam 4 sore habis ngajar itu keliling, pulang jam 9 sampai jam 10 malam setiap hari, walaupun hari Minggu. Dalam 1 bulan tidak ada yang masuk. Bulan kedua ada yang masuk, tapi alhamdulillah di bulan ketiga itu kalau 10 orang yang kita datangi, 8 atau 9 itu mereka masuk menjadi nasabah asuransi. Itu dalam jangka waktu 2 tahun, penghasilan istri saya 15, penghasilan saya 5 juta. Jadi
Dalam jangka waktu 2 tahun kita memiliki penghasilan dari asuransi itu 20 juta per bulan. Itulah yang bisa membuat kita sedikit bisa bernapas lega. Gitu. Mantan calon wakil bupati jadi agen asuransi. Luar biasa. Ini pengalaman yang mungkin orang tidak sanggup Pak menjalaninya Pak. Iya. Nah memang yang paling berat itu Wen ternyata membangkitkan mental. Karena saya ketemu dengan orang itu gemeter. Setiap ketemu dengan orang gemeter. Itu mental setelah menyadari pulang dari Jakarta ke Palembang, rumah nggak ada, hutang banyak, mau tinggal di mana. Nah itu mental saya baru terasa. Kawan-kawan menjauh pula. Iya, dari sisi pertemanan orang, ya tidak ada yang menghubungi kawan-kawan yang jelasan karena teman-teman kita di birokrasi kan. Yang paling wewen itu kan. Nah teman-teman birokrasi kan tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang memberi support minimal. Jadi kan. berapa lama Anda tidak Kak Pria bermeditasi dulu lah tanda kutip di rumah, mengurung diri atau bagaimana? Nah tadi jadi boleh dibilang sebulan lah Win. Sebulan itu setiap ketemu siapapun gemeter saya dalam waktu itu. Setiap ketemu dengan siapapun gemeter. Nah tapi kan harus dilawan. Dilawannya siapa apa? Yang menguatkannya? Apa? Yang menguatkan itu siapa? Yang menguatkan diri saya dengan Pak Julius Nawawi. Duh. Kenapa? Mau tahu? Saya tidak pernah menghadiri undangan. Karena mau undangan kan mau ada amplop yang diberikan. Ya. Orang uang 150.000 lagi, anak 3. Dari mana? Biaya anak dari Kemelak ke SD 8 itu 100.000 satu anak. 2 anak kan 200.000 satu bulan. Kita tinggal 150.000 uang kan. Belum makan. Belum dan lain-lain kan. Nah, saya 1 bulan itu tidak memiliki keberanian untuk bertemu siapapun. Tetapi sampai kapan itu kan. Ya. Akhirnya ada tokoh masyarakat yang menikahkan anaknya dan saya diundang, saya yakin Pak Julius juga hadir. Nah di situ saya harus berani karena kan kita kan menjadi calon berhadapan Pak Nasir Agun Priyatno, Pak Julius, Pak Kukuryana. Jadi saya harus berhadapan langsung dengan Pak Julius atau Pak Kukuryana. Ya. Siapa yang kuat mentalnya, Win? Benar. Jadi saat itu saya gemeter untuk pergi itu karena takut dengan orang, saya tekadkan harus pergi karena saya tahu mungkin Pak Julius akan hadir. Iya. Saya datang sengaja di atas jam 11. Begitu saya datang, nah ini ceritanya, itulah yang membangkitkan semangat Win ternyata. Begitu saya datang, Pak Julius sedang sambutan, kursi nggak ada lagi Win. Jadi kursi sudah ditempatin oleh orang. Tuan rumah begitu saya datang mengambil di rumahnya kursi yang sama, diangkat, digotong-gotong, didudukkan di samping Pak Julius. Oke. Saya datang tenang, jalan. Begitu saya duduk, dalam batin saya pertarungan antara saya dengan Pak Julius. Saya pandangin Pak Julius, saya merasa saya menang. Ini mental ini ya? Mental. Saya merasa saya menang. Pada saat Pak Julius sudah sambutan, beliau tidak berani duduk, saya langsung pulang. Padahal sudah kalah loh Pak Pri. Sudah kalah. Nah itu yang membuat, itulah yang merubah semuanya Win. Jadi dari saya takut bertemu dengan siapapun dalam hampir 1 bulan, tapi saya paksakan karena saya yakin kalau seperti ini terus, kapan saya akan bangkit? Anak saya masih baru lahir, yang nomor 3 1 tahun, Win. Belum 1 tahun kan yang nomor 3, yang nomor 1 sudah kelas 6, kelas 4, kemudian baru 1 tahun. Bagaimana kalau melihat mereka kan pasti nangis saya kan. Nah satu lagi Win, saya tidak pernah nangis, tidak pernah berkeluh kesah di hadapan istri. Makanya istri juga tidak pernah nangis, tidak pernah berkeluh kesah di hadapan saya. Kalau di hadapan dia saya senyum, apa Bu? Ya mana nih ya? Ya sudah, padahal pedih. Itu kuncinya, tidak pernah nangis, tidak pernah berkeluh kesah di hadapan istri. Cuma soal gemeter tadi kelihatan. Wah, tahu lah Wen. Tapi sangkirnya istri juga begitu. Dia sanggup menangis dengan kakak tertua saya saja. Begitu ketemu kakak tertua saya, dia menangis meraung-raung. Itu setelah beberapa tahun dia baru cerita, Ibu nih gemeter ya katanya, tapi tidak berani nak ngomong yang susah, takut tambah beban kan. Jadi di hadapan kami berdua juga ngomong santai, saling memberikan motivasi, memberikan semangat.
Nah, semangat itulah saya tunjukkan, saya harus membangun semangat. Ternyata pada saat Pak Julius bicara di podium, saya merasa saya memiliki kekuatan batin. Nah, dari kekuatan itu, Pak Julius tidak berani duduk di samping saya, langsung pulang. Setelah itu, Win, besoknya langsung pulih. Bertemu dengan siapapun saya tidak gemeter lagi. Saya bisa sambutan lagi, walaupun sebelumnya bertemunya gemeter kan, apalagi mau sambutan. Setelah itu ada kondangan, saya diberi ada acara pernikahan, saya diundang, saya datang, Pak Pri mau sambutan, langsung sambutan. Walaupun dalam kondisi buntu. Rupanya mentalnya itu ya. Sebenarnya saya tidak enak, nanti seakan-akan saya dengan Pak Haji Nulis Nawawi, bukan berarti saya merendahkan, tapi itulah yang saya alami. Iya, itu realita. Yang membuat saya bangkit itu ternyata secara batin saya lebih kuat dibanding beliau. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya ada hal yang sifatnya lain, yang sifatnya spiritual itu kan, tapi tidak enak saya ungkapkan. Apa sih? Apa? Maksudnya ada semacam mimpi atau bagaimana? Bukan, kalau dalam bahasa pendeknya itu ya, jangan pernah tergantung kepada manusia, kamu akan kecewa. Bergantunglah kepada Yang Maha Kuasa, nanti kamu akan mendapatkan ketenangan. Tapi kan kita kan tidak tahu prosesnya seperti apa, Win. Iya, benar-benar. Tetapi dengan orang yang terkuat nomor satu pun kita mampu secara mental lebih dari dia, otomatis dapat energi, Win. Iya, benar. Nah, itu susah mau nyampaikan Iya, itu. benar, Kak. Ini terbukti Kakak itu kan, kalau saya di posisi Kakak, mungkin saya tidak akan menampakkan muka di sini. Iya. Tapi yang saya salut dengan Kakak tetap tegar tampil dan pada akhirnya kembali lagi seperti semula. Nah, itu loh. Ini loh maksud saya, kenapa saya ingin mengajak Kak Pri Bergesah. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana beliau tuh jatuhnya dulu. Gitu ya. Itu. Nah, ini Kak, ketika Kakak mulai bangkit ini mulai kapan nih? Kakak sudah mulai ya kembali seperti semula, dan yang mohon maaf yang hutang-hutang lama terlunasi belum? Ini sudah sejak kapan nih? Bagaimana nih? Ya, sebenarnya memang mungkin itu juga dari ini, Win, kalau Kakak lihat tuh sebenarnya Allah tuh menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada dunia, ada akhirat. Kan ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan. Kan miskin, kaya, pasangannya bukan miskin, Win, berkecukupan. Iya. Kan itu kan hidup mati. Tapi kalau kaya, pasangannya bukan miskin, Win. Harusnya. Berkecukupan. Berkecukupan. Ya. Miskin itu balik ke hati maksudnya. Ya, selagi kita bisa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah akan dicukupkan kebutuhan kita. Wow. Nah, saya pernah merasakan misalkan uang 100.000 aja susah. Tapi pada saat saya butuh uang 1 juta, uang 1 juta datang. Pada saat kita butuh uang 10 juta, 10 juta ada. Pada saat kita butuh uang 500 juta, 500 juta ada, Win. Berkecukupan. Bercukupan, Win. Entah dari mana datangnya. Nah, tapi itu prosesnya panjang. Prosesnya tadi, kalau kata Wewin tadi, tidak mudah. Ternyata dalam perjalanannya yang penting kita ikhlas menjalani takdir kita. Jangan berburuk sangka dengan Yang Maha Kuasa, Win. Makanya saya begitu kala tetap seperti biasa. Pagi-pagi hadir ke kantor. Tapi karena di kantor tidak diberi pekerjaan, kita jam 10 ngajar di Unbara. Itu kan? Ikhlas. Kita tidak berburuk sangka dengan orang. Kenapa saya dizalimi ini? Saya kan kemarin jadi camat, harusnya jadi camat lagi, gitu kan? Saya kan sudah diminta oleh Pak Mutahadin, Bupati Oku Selatan, menjadi pejabat di Oku Selatan. Bahkan istri saya diajak, kata beliau, Mas Pri jadi camat 2 tahun, setelah itu akan saya angkat jadi kepala dinas, tapi dengan catatan. Mas Pri harus ajak istrinya pindah ke Oku Selatan. Tapi kan dalam perjalanannya kan saya tidak diizinkan untuk pindah dari Oku. Nah,
gitu kan. Itu juga yang menghalangi sehingga kakak tetap di sini ya. Ya, jadi begitu banyak sebenarnya cobaannya ya. Ya, sebenarnya kakak juga ingin, aduh pergi saja saya dari sini. Ya. Cuman ditutup juga pintunya. Ya, tetapi kita bukan begitu kita tidak diberi kesempatan berkarir di tempat lain, kita ikhlas menjalani. Saya santai, saya tidak. Oh kenapa gini-gini? Saya tidak. Udah. Kalau enggak, udah. Dan sikap gemetar kakak di pesawat itu manusiawi ya. Manusiawi. Nah, yang paling berat itu sebenarnya menghadapi diri kita sendiri pada saat kita jatuh dan terpuruk, mental kita jatuh itu, Win. Nah, begitu makanya saya sekarang beranggapan yang kuat itu bukan badan fisik yang kekar, yang bisa mengangkut 100 kilo beban. Tapi yang kuat itu adalah mental dan ketangguhan kita menghadapi tantangan, Win. Itu yang kuat, yang perlu itu. Jadi ketangguhan kita dalam menghadapi tantangan, ketangguhan kita dalam menghadapi permasalahan, bagaimana memandang sebuah solusi, bukan memandang masalahnya. Nah itu ternyata yang lebih bernilai dibanding ketangguhan secara fisik. Pak Pri, mudah-mudahan Pak Pri sukses memimpin Kominfo ini. Amin. Apapun gebrakan-gebrakan Pak Pri, ya mudah-mudahan selalu mendapat support juga nih dari Amin. pejabat terkait, dan kami juga sebagai wartawan nih, kalau Ya. Kak Pri ada kesulitan-kesulitan ya monggo kita sama-sama berdiskusi. Terima kasih. Memang yang perlu ini ngobrol, Wen. Iya benar. Yang kalau konsep Kominfo itu kan komunikasi lancar, informasi benar. Oh, iya benar. Bagaimana mau lancar kalau jangan berkomunikasi? Oke. Mudah-mudahan Kak, aku terima kasih Kak Ya, sama-sama. atas waktunya. Mudah-mudahan ya pergesahan kami ini ada hikmahnya bagi Anda yang kepo nih dengan masa lalunya Kak Pri, ya dengarkan baik-baik yang tadi. Ya Kak ya? Terima kasih. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi Kak. Ini masih Ya. banyak hal yang ingin saya tanyakan, cuman durasinya sudah panjang ini. Ya, terima Dan kasih. juga sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya. Ini maghrib. Kami akhiri pergesahan kami pada petang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.